Shalom, Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami
akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Tita 1 dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat 9 sampai dengan 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel,
dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Azael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Yang pertama, pernikahan. Telah menerima pemberkatan pernikahan Erwin Aritonang, alamat Huta Kaleb, anggota Jemaat GKPI Tigalingga, Resort Tigalingga, putra Bapak Bahrim Aritonang, Ibu Rosinta Boru Lumban Gaul, dengan Airin Priscilla Rosalin Boru Ambarita, alamat Jalan Cempaka Baru 4, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto dari Wik 6, putri Bapak Sabar Ambarita, Ibu Nurman Boru Saragi Sialagan, pemberkatan nikah tanggal 29 Agustus tahun 2020 yang lalu di GKPI Tigalingga Resort Tigalingga.
Kiranya Tuhan memberkati mereka yang telah melaksanakan pernikahan tersebut. 2. Berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Agus Ruseno Putra Tambunan, SST, MP, Randy Sylvia Putri, Boru Pakpahan, AMD, alamat Jalan Pengairan nomor 15, Seirampa, Batam, dari week 1. 2. Pada hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Raymond Mangungsong, Yanti Martalena Borusiagian, alamat Jalan Rawa Tengah 9 nomor 8, Jakarta Pusat, dari week 1. 3. Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Kabulman Simatupang, Rosmindo Boru Sitorus, alamat Jalan Sambiloto 2 nomor 24, Kayu Putih, dari week 12. 3. Jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020, Majelis Gereja kita menerima anggota jemaat baru kepada keluarga Edward David Simbolon, Nani Iriani Borusiagian, bersama seorang anak, alamat Jalan Sumur Batu nomor 3 Jakarta Pusat, dari week 8, yang bersangkutan datang dari HKBP Seksama Resort Seksama Medan. 4. Sosialisasi pelaksanaan ibadah di Gereja HKBP Suprapto dalam masa PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta. Setelah warta jemaat ini, kita akan mendengarkan sosialisasi dari Pendeta Resort tentang pelaksanaan ibadah di Gereja HKBP Suprapto dalam masa PSBB Jilid 2. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madihita salu una akadamang dainang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, dalam waktu yang singkat ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemberlakuan PSBB Jilid kedua yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, secara khusus pemerintah DKI Jakarta. Hubungannya dengan pelaksanaan peribadahan di tengah-tengah gereja kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, menimbang peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2020 tentang perubahan peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, mengingat surat edaran dari Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat nomor 212/1852 tertanggal 14 September 2020 perihal pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di wilayah Cempaka Baru, Jakarta Pusat, dan memperhatikan kesimpulan sermon Parhalado HKBP Jalan Lejen Suprapto tanggal 15 September 2020 tentang pelaksanaan ibadah di gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto terkait pelaksanaan PSBB Jilid kedua di DKI Jakarta, memutuskan dan menetapkan pelaksanaan ibadah di gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto terkait PSBB Jilid kedua di DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama,
kebaktian minggu akan dilakukan secara online dan dilakukan di rumah kita masing-masing terhitung tanggal 20 dan tanggal 27 September 2020. Sekali lagi, bahwa pelaksanaan kebaktian minggu akan dilakukan secara online dan dilakukan di rumah kita masing-masing mulai hari Minggu hari ini tanggal 20 dan Minggu tanggal 27 September 2020. Yang kedua, pelaksanaan ibadah partupolon atau ikat janji dan pamasuan pemberkatan nikah yang sudah terjadwal tetap dilaksanakan dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat, dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir maksimal 20 orang dari pihak peranak dan 20 orang dari pihak parboru. Yang ketiga, selama pelaksanaan PSBB jilid kedua ini, area perparkiran di gereja akan dikosongkan. Dan yang keempat, tidak ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan jemaat di wilayah gereja HKBP Suprapto. Yang kelima, bahwa kantor sekretariat gereja HKBP Suprapto tetap buka mulai pada hari Selasa dan hari Sabtu dengan jadwal jam kantor adalah pukul 9 sampai pukul 14 WIB. Surat ketetapan ini akan ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan situasi dan perubahan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Ditetapkan Jakarta 16 September 2020. Pendeta HKBP Resort Tanah Tinggi, Pendeta Advent Leonard Nababan, Doktor Ministry. Demikian kami sampaikan amang inang pengumuman ini untuk kita maklumi bersama. Kiranya di dalam doa, apa yang kita hadapi saat ini, diberi Tuhan kekuatan dan kemenangan bagi kita melewati pandemi COVID yang kita hadapi sekarang. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah persekutuan minggu ini dari Evangelium Lukas pasal 17
ayat 26 sampai dengan ayat 37. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Saya akan membacakan untuk kita. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, John Hauberg dan istrinya tinggal di sebuah rumah yang sangat indah di Seattle, Amerika Serikat. Interior maupun eksterior rumah itu sebagian besar terbuat dari kaca. Ratusan perkakas kaca menghiasi ruang-ruang yang penuh cahaya. Bahkan bak cuci, rak-rak buku, dan rak di atas perapian juga terbuat dari kaca. Setiap orang mungkin mengira keluarga Hauberg selalu khawatir kalau ada barang yang pecah. Tetapi sebaliknya, mereka justru mengundang para pengunjung untuk menjelajahi seluruh isi rumah dengan bebas. John Hauberg juga merupakan seorang peneliti seni kerajinan di Amerika. Banyak hasil koleksi yang dia peroleh, tetapi ia telah menyumbang seluruh koleksinya kepada museum di Seattle. Tujuannya bukanlah untuk menimbun, melainkan untuk berbagi, supaya setiap orang yang berkunjung ke museum mendapat dan menikmati hasil karya seninya. Dan paling menarik, John Hauberg berkata, "Saya bukanlah pemiliknya, tetapi saya perawatnya." Sekali lagi, saya bukanlah pemiliknya, tetapi saya perawatnya. Pernyataan John Hauberg mengungkapkan sebuah prinsip yang alkitabiah, yang mendasar dan juga berlaku untuk setiap orang di muka bumi ini, terlebih kita orang Kristen. Harta milik kita bukan milik kita semata. Kita bukan pemilik. Kita bukan pemilik harta kita. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus mengaku meskipun itu kita capai dengan hasil jerih lelah kita. Meskipun itu kita capai, kita peroleh dengan mungkin membelinya dengan nilai uang yang mahal.
Tapi kita akan tetap mengatakan, aku bukan pemiliknya. Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Tuhanlah yang mempunyai hidup dan kehidupan kita. Sebagai seorang Kristen kita harus bersuka cita dan harus mengaku Tuhanlah yang mempunyai hidup dan kehidupan kita. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dunia serta yang ada di dalamnya. Tuhanlah yang memilikinya. Kita hanya sementara di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada yang kekal. Kita hanya menumpang di dunia ini. Kita tidak memiliki kuasa yang kekal. Allah yang menciptakan kita. Sebagai ciptaan, Allah adalah pemilik segala yang ada. Itu harus jelas, itu harus kita pahami. Allah yang berkuasa. Allah pemilik semua yang ada, termasuk yang kita miliki. Nyawa, tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhanlah yang mempunyai itu. Kita hanya menggunakan, kita diizinkan untuk menggunakan sumber kekayaan dunia ini. Bahkan itu sifatnya sementara. Tetapi pada akhirnya semua akan berhenti. Semua akan kita tinggalkan. Dunia ini juga akan kita tinggalkan. Kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan itu juga suara dari buku Ende nomor 476. Dada au guru diau be. Yesus do na puna au. Aku bukanlah milikku, Yesuslah pemilikku. Jika kita menyebut dan mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, berarti kita juga harus menerima bahwa hidup dan kehidupan kita tergantung pada kemurahan Tuhan. Hidup dan kehidupan kita tergantung pada belas kasihan daripada Allah. Jika kita diizinkan untuk bekerja, maka kita harus bekerja dengan baik. Dan bekerja itu harus kita pahami sebagai ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita diizinkan memiliki cinta, maka kita juga harus mencintai dengan baik dan harus sesuai dengan belas kasihan yang daripada Allah. Jika kita diizinkan untuk memiliki harta benda, maka kita harus menggunakan harta benda itu juga untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama. Jika kita diizinkan Tuhan untuk berada dalam menikmati sesuatu, maka kita harus tetap tahu ada patokannya, ada batasannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita pun diizinkan Tuhan untuk memiliki sesuatu jabatan, maka pergunakanlah jabatan itu menjadi berkat bagi dirimu, bagi orang lain, bagi bangsa dan negara ini, terlebih menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki dunia ini tidak akan mampu menjamin hidup dan kehidupanmu ke depan. Dunia dan isinya sifatnya hanya sementara. Dan untuk segala sesuatu, Bapak, Ibu, Saudara, ada masanya. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, yang kita nikmati, apapun yang kita miliki, dan seberapa besar pun kekuatan dan perjuangan kita untuk memperolehnya, itu semua akan berlalu. Itu semua juga akan kita tinggalkan. Itu tidak akan menolong kita, bahkan memperpanjang umur kita sehari pun. Sadarlah, Tuhanlah yang mempunyai semuanya. Kita bukan pemiliknya. Kita hanya diizinkan untuk mempergunakan, menata, merawatnya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan tentu menjadi berkat bagi kita dan bagi sekitar kita. Itulah yang disuarakan khotbah hari ini dengan tema kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Bukan ciptaan itu yang berkuasa. Bukan manusia sebagai imago Dei, gambar rupa Allah yang berkuasa. Tetapi Allah lah yang berkuasa. Kuasa Allah mutlak di tengah-tengah dunia ini dan bagi setiap ciptaannya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan gagal paham. Jangan gagal fokus. Pahamilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini, nyawa, kesehatan, harta benda, totalitas hidup kita bersumber dari kemurahan Tuhan. Dan saya mengajak kita pada kesempatan ini untuk fokus pada pemberi berkat, untuk fokus pada sumber berkat. Jangan fokus pada harta bendamu, jangan fokus pada berkat yang kamu terima, tapi fokuslah kepada Dia, Sang Pemberi berkat,
Fokuslah kepada Dia, sumber berkat tersebut. Fokuslah pada suara dan perintah Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupanmu. Fokuslah pada perintah Sang Pemberi berkat itu. Jangan fokus pada kenikmatan dunia ini. Jangan fokus pada kilauan harta benda. Sekalipun Anda, saudara, memiliki harta yang melimpah, sekalipun kita memiliki jabatan yang tinggi, sekalipun kita mengatakan bahwa mataku dapat menikmati segala kenikmatan-kenikmatan dunia ini dan menuruti keinginan hatiku, tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah kesia-siaan. Itu yang kita terima melalui khotbah minggu yang lalu. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Pengkhotbah mengatakan semua sia-sia seperti menjaring angin. Sekalipun saya telah menikmati segalanya, saya memiliki banyak harta, saya bekerja dan bekerja dan bekerja, dan kini saya melihat semuanya adalah sia-sia, seperti menjaring angin. Tidak ada yang kekal. Apa yang saya miliki selama ini tidak akan mampu memperpanjang hidup saya. Semuanya berakhir dalam kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya harta itu tidak dapat kita andalkan. Ada kalanya jabatan dan yang kita miliki tidak mampu menolong kita. Terlebih pada masa virus COVID-19 ini. Banyak dari saudara-saudara kita, mereka memiliki harta yang melimpah, tapi nyawa mereka tidak tertolong. Mereka memiliki banyak uang, tapi hanya untuk mencukupi asupan oksigen dalam tubuhnya, mereka tidak mampu untuk mengadakannya. Apa yang kita miliki tidak selama-lamanya mampu menjamin hidup kita. Hanya Allah yang mampu menjamin hidup dan kehidupan kita. Di dalam Allah, di dalam Yesus, di dalam Dia kita merasakan ketenangan, kita merasa aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Seperti suara dari lagu kita buku Ende nomor 214, Sonang di Lambung Yesus. Bapak Ibu Saudara, melalui khotbah hari ini Yesus mengingatkan kepada kita yang sudah berada di era new normal ini bahwa Allah yang berkuasa, bahwa Allah yang berdaulat pada ciptaannya, bahwa kerajaan Allah bertahan dan kekal dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Kerajaan Allah tidak ada seorang pun atau tidak ada kuasa apapun yang dapat menundanya atau melawannya. Kerajaan Allah tidak membutuhkan kompromi dari saudara, dari kita, dari manusia. Kerajaan Allah harus nyata bahkan melalui semua ciptaannya. Kerajaan Allah harus nyata, kuasa Allah harus nampak dari setiap ciptaannya. Sebab ciptaan Tuhan menggambarkan kemuliaan daripada Tuhan. Allah harus nyata. Kasih Allah harus nyata. Kuasa Allah harus nyata. Baik masa lalu, baik masa kini, maupun masa yang akan datang. Kini setiap orang percaya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong masa yang akan datang. Setiap orang yang percaya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong kedatangan kerajaan Allah dalam kemuliaan dan kekuasaan. Saat itu tidak ada orang yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Hari Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak akan ada yang mampu menentukan hari kedatangannya. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dalam tingkat tinggi. Waspada dan berjaga-jagalah serta rindukanlah dan suka mendengar suara daripada Allah dan suka melakukan apa yang disuarakan Tuhan. Jangan sekali-kali menggantungkan hidupmu pada apa yang saudara miliki hari ini. Jangan pernah berharap dari harta yang kita miliki, bahkan harta melimpah sekalipun itu. Tapi berharaplah kepada Dia, Sang Pencipta. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberi gambaran tentang orang-orang dalam kisah perjanjian lama. Dimulai dari peringatan yang disampaikan oleh Nuh. Nuh mengajak saudara-saudaranya, bahkan siapapun yang berada di sekitarnya, untuk mereka mendengar suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, firman Allah. Tetapi orang di sekitarnya menghiraukannya. Tidak dihiraukan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh.
semuanya itu tidak dihiraukannya. Mereka asik. Mereka asik pada diri sendiri dan kenikmatan duniawi ini. Mereka pada makan dan minum sampai mabuk. Mereka berbuat sekehendak hati tanpa peduli tanda dan peringatan suara dari Tuhan itu. Apa yang disampaikan oleh Nuh, ajakan Nuh menjadi sia-sia bagi mereka. Mereka lengah dan terbuai akan kemabukan dan kedurhakaan. Mereka justru menganggap Nuh, menuduh Nuh, sudah stres, sudah gila. Membangun bahtera, membangun perahu di atas bukit. Nuh sudah gila, keluarganya sudah gila. Membangun bahtera, membangun perahu di atas bukit yang tinggi. Memang itu adalah sesuatu hal yang tidak lazim menurut pikiran manusiawi. Bahtera dan perahu akan dibangun di tepi pantai supaya mudah untuk diseret, untuk berlabuh dan berlayar. Dan ketika waktu yang sudah ditentukan Allah sudah tiba, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Nuh dan anak-anaknya memasuki bahtera yang telah dibangun. Nuh bersama keluarganya dan semua binatang hewan masuk dalam bahtera tersebut sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi bagi orang banyak? Tetapi apa yang terjadi bagi mereka yang asik dalam hidup dan kehidupannya sendiri, yang melupakan firman Tuhan, yang tidak mengacukan firman Tuhan? Apa yang terjadi bagi mereka? Apa yang terjadi bagi orang banyak yang mengatakan Nuh sudah gila, Nuh sudah stres? Yang terjadi adalah kebinasaan. Meskipun mereka berteriak sekuat tenaga mereka, Nuh selamatkan kami, kasihani kami, tolong kami, buka pintu, kami mau masuk. Tapi suara teriakan mereka minta tolong tidak terdengar lagi oleh hiruk pikuk atau oleh suara keras dari hujan yang turun dari langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya yang terjadi bagi mereka yang angkuh, yang ego, yang selalu hidup dalam kenikmatan hartanya, yang selalu berpesta pora dan hidup dalam kesombongan, yang mencibir, yang mengatakan Nuh gila, Nuh stres, bagi mereka adalah kebinasaan. Tidak ada yang mampu menolong mereka lagi. Mereka hanya bertahan mungkin beberapa detik dan akhirnya mati, akhirnya binasa. Di mana dan kemana harta yang mereka kumpulkan selama ini? Kenikmatan yang mereka lakukan selama ini. Kesombongan mereka selama ini. Keegoan mereka selama ini. Kuasa mereka selama ini. Di mana? Adakah mampu menolong dan memperpanjang hidup mereka? Itulah pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui kisah Nuh yang selalu bertahan meskipun dunia ini mengatakannya gila. Meskipun dunia ini mencibirnya, meskipun dunia ini mengucilkannya, meskipun dunia ini menganggap dia ganjil karena membangun perahu di atas bukit seturut kehendak Tuhan. Tapi Nuh lah yang selamat dan keluarganya karena Nuh dan keluarganya taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan melakukan kehendak Tuhan akan membawa keselamatan. Demikian halnya kisah Sodom dan Gomora. Yesus mau mengajarkan di mana Sodom dan Gomora terjadi sana kemabukan, kefasikan, kebejatan penduduknya. Akhirnya mendatangkan murka dan penghakiman Allah. Allah terlebih dahulu memberi nasihat, memberi arahan. Allah terlebih dahulu memberi peringatan melalui Lot supaya mereka boleh bertobat, kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan kesia-siaan hidupnya, meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama yang terjadi kepada Nuh, itu juga terjadi kepada Lot. Mereka sekitar mereka bahkan menganggap apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nuh dan melalui Lot adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal mereka. Mereka tetap pada pola hidup yang sia-sia. Mereka tidak mau mendengarkan Allah. Mereka bersikeras dengan alam kejahatannya dan tidak mau bertobat. Mereka mau memelihara nyawanya dengan makanan, dengan minuman, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Mereka melakukan itu dari hari ke hari tanpa peduli suara daripada Allah. Tanpa peduli kepada apa yang diperingatkan oleh hamba-hamba Allah. Mereka hanya peduli pada dirinya sendiri. Tidak memberi ruang sedikit pun
untuk merenung kembali, atau untuk meneliti apakah benar yang disampaikan itu bersumber dari Allah. Tapi sebaliknya, mereka justru lebih hebat lagi melakukan apa yang menurut mereka membawa nikmat pada dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajak kita semua mulai hari ini untuk senantiasa mempunyai hati yang terjaga, sikap waspada dalam tingkat tinggi. Waspada dan siap sedia dipakai Allah. Bahkan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kita harus mau menjadi alat Allah. Kita harus mau menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini, melakukan apa yang difirmankan Allah supaya kita beroleh keselamatan dan dunia ini beroleh keselamatan. Sama seperti Nuh yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar baik, mengajak masyarakat sekitarnya. Demikian juga kita diajak oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar baik, membawa berita keselamatan. Tingkatkan kewaspadaan dan keseriusan menggumuli firman Tuhan dan percaya kepada Allah, mengandalkan kuasa Tuhan. Tingkatkan kewaspadaan dan kepedulian akan suara Tuhan. Kepekaan mendengar suara Tuhan. Berilah telingamu untuk jeli mendengar suara Tuhan. Pergunakanlah mata untuk melihat kebesaran Allah. Gunakanlah hatimu untuk melakukan apa yang difirmankan Allah. Sesungguhnya waktunya akan datang. Sesungguhnya semua yang kita miliki adalah memang bersumber dari Allah. Dan seharusnya itu kita pergunakan untuk kemuliaan Allah. Jangan santai. Jangan menganggap harta adalah segala-galanya. Jangan menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Jangan menganggap bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waspada berarti tidak terlena dengan kemabukan-kemabukan dunia ini. Waspada berarti tidak terlena yang membuat diri kita tidak sadar. Kemabukan itu bisa berupa minuman keras. Namun jauh lebih keras adalah kemabukan dan keserakahan, ketamakan dan kedegilan hati. Semua itu akan membawa kebinasaan, Bapak, Ibu, Saudara. Semua akan membawa kebinasaan jika kita tamak, rakus dan degil, tidak mau mendengar kuasa kebenaran firman Tuhan, tidak mau memberi hati untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka akhirnya hidup kita akan sia-sia. Apapun yang kita cari selama ini, sehebat apapun perjuangan kita, semua berakhir dalam kesia-siaan. Menjadi umat manusia yang sehat dan beriman, serta menyerahkan totalitas kehidupan kepada Allah adalah hal yang patut kita lakukan hari ini. Masa-masa ini, menjadi orang yang beriman, menjadi umat manusia yang sehat dan beriman. Memang kita harus berusaha memelihara hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus berusaha menjaga kesehatan kita sebaik mungkin. Namun kita harus tetap juga sadar bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Siapapun dia, dokter sekalipun, profesor sekalipun, hidupnya ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Karena itu sambil memelihara hidup ini, kita harus tetap setia pada Tuhan. Jangan karena asik memelihara hidup kita, kita terpisah dari kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang membuat kita hidup. Kasih Tuhanlah yang membuat kita nyaman, aman, tentram. Di dalam naungan kasih Tuhanlah kita boleh menerima damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan fokus pada dunia ini. Seraya kita menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan PSBB yang ditetapkan pemerintah DKI Jakarta. Di situ carilah Tuhan. Jangan banyak dilingkupi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Carilah Tuhan. Sementara banyak yang semakin rebah, sementara banyak yang semakin terjangkit oleh penyakit virus COVID-19 ini, carilah Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan. Jangan malah semakin takut. Jangan malah semakin menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan supaya kamu hidup. Sebagaimana yang disuarakan Amos, carilah Tuhan, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Tingkatkan menara doamu. Jangan menghindar dari pertemuan ibadah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sesuatu hal yang mungkin harus menjadi evaluasi bagi kita bersama. Selama ada kesempatan beribadah di gereja yang telah ditetapkan di era new normal ini, pengunjung di gereja sangat sedikit. Tapi mari kita lihat di mall, di tempat-tempat hiburan, belanja dan lain sebagainya, di pasar tradisional, seolah-olah tidak ada rasa takut menghadapi pandemi virus COVID-19. Tapi ketika kita bertanya kenapa tidak ke gereja, maka sebagian orang akan menjawab takut kena virus COVID-19 ini. Apakah itu tidak terbalik? Sementara gereja terbuka, di sana ada kuasa Allah, perlindungan Tuhan, dan telah disiapkan protokol kesehatan dengan beribadah dengan baik. Tapi toh kita mengatakan takut beribadah. Itu menjadi koreksi bagi kita pada hari-hari yang akan datang. Kalau ada waktu diberikan Tuhan untuk beribadah, beribadahlah dengan baik, pergunakan dengan baik. Seraya kita berbeda diri dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita juga dipanggil sebagai warga negara yang baik. Dukunglah program pemerintah terlebih dalam memerangi dan mengatasi perkembangan virus COVID-19 ini. Saatnya kita bersama-sama dan saling bahu-membahu dan melakukan apa yang dapat kita lakukan, mulai dari menjaga social distancing, cuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. HKBP Suprapto turut mendukung program pemerintah ini dengan melakukan pelayanan beribadah online. Hari ini gereja kita tidak dibuka dalam beribadah, tapi kita tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah hari ini, bersukacitalah. Tetaplah mengikuti ibadah ini. Saya juga mengingatkan, saudara bukan menonton video online ibadah, tapi saudara adalah peserta ibadah. Meskipun saudara dari rumah dan kami melayani dari gereja ini, kita beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka jagalah sikap beribadahmu dengan baik, sikap hatimu. Karena saudara bertemu dengan Tuhan di dalam ibadahmu, bukan menonton. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan seruan menyerukan supaya kita mengandalkan kasih Tuhan. Supaya kita sebagaimana dalam tema khotbah hari ini memahami bahwa kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Mari kita perlihatkan kita adalah ciptaan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Kuasa Allah nyata. Kuasa Allah boleh dikenal oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu, dan kami adalah ciptaan-Mu. Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kuasa-Mu dan menjadi alat-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, dalam setiap hidup dan kehidupan kami harus yakin dan percaya atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu, atas mujizat-Mu, atas karya yang maha besar yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Pada kesempatan ini juga firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak fokus kepada dunia ini, supaya kami tidak fokus kepada jabatan, harta, kekayaan yang kami miliki. Kami akan fokus kepada Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi sumber berkat tersebut, yaitu Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dalam hidup dan kehidupan kami. Sesungguhnya yang kami miliki ini akan berakhir dalam kesia-siaan. Oleh sebab itu kami harus memberi hidup kami, memberi telinga kami, menggunakan mata kami untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan hati kami, anggota tubuh kami, semua hidup dan kehidupan kami, totalitas hidup kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah hari ini. Mari Tuhan memberkati mereka. Mari Tuhan meyakinkan mereka bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka jangan menjadi penonton, tapi mereka adalah pelaku. Mereka adalah peserta ibadah. Kami dan mereka sedang beribadah menghadap tahta kebesaran Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, dalam pergumulan yang luar biasa ini, gerejamu kembali harus menutup
gereja ini dan mengadakan pelayanan online untuk mendukung peraturan pemerintah kami dalam memerangi perkembangan virus COVID-19 ini. Maka hiburlah kami para hamba-Mu, hiburlah kami semua jemaat-Mu, supaya kami benar-benar mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Kami tidak dapat mengunjungi mereka, tapi kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu. Kami percaya tangan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Berkatilah obat, makanan, minuman yang boleh mereka makan, pakai, dan minum. Berkati juga para medis. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara, para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah. Mari Tuhan memberikan hikmat, keseriusan, kesehatian kepada mereka, supaya mereka sehati sepikir melakukan yang terbaik melayani bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang akan melakukan sinode godang periodisasi. Tuhan Yesus, Engkau adalah kepala gereja. Lindungi gereja-Mu dari serangan-serangan si jahat. Lindungi gereja-Mu dari kuasa-kuasa si iblis. Pakailah hamba-Mu berhati bijak dari pimpinan HKBP Opuye Porus sampai kepada pimpinan jemaat dan semua majelis partohonan dan juga para jemaat-Mu, supaya kami sama-sama berdoa, supaya kami sama-sama melakukan yang terbaik, supaya kami sama-sama mengutamakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja dan pelayanan kami. Jangan diizinkan atau biarkan kami Tuhan hidup dalam keegoan kami, tapi izinkanlah kami Tuhan untuk merendahkan hati, tulus melayani. Kami adalah hamba-Mu, maka utuslah kami Tuhan menjadi hamba yang baik di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang mungkin menghadapi pergumulan oleh virus COVID-19 ini. Bahkan jemaat-Mu yang sakit, yang terserang virus COVID-19 ini Tuhan, yang mungkin isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, Tuhan tolong mereka, selamatkan mereka Tuhan. Nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tolong mereka Tuhan, selamatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Berkatilah kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan semua jemaat-Mu yang belum beribadah hari ini, ingatkan mereka supaya mereka boleh beribadah dan rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, kuasa-Mu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau berdaulat atas hidup dan kehidupan kami. Hidup dan kehidupan kami ini kami serahkan dan percayakan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita memberi persembahan dan bernyanyi. Di jagat raya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kita telah selesai. Kami dari semua majelis HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.